Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Joy. Pagi, Bu. Semuanya kan? Semuanya sehat anak-anak ibu? Sehat, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasanya, kita awali dengan berdoa ya. Jadi ibu yang memimpin doanya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah anak-anak, jangan lupa ya, tetap ibu memantau kehadiranmu di Google Classroom. Jadi jangan lupa mengisi kehadiranmu di Google Classroom. Nah, hari ini kita belajar IPS ya. Ibu sharekan dulu materinya ya, sebentar. Nah, ini dia untuk materi kita hari ini. Interaksi sosial ya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, indikatornya ada dua ya. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajarannya ini ada 4. Mari kita mulai ya, Nak. Ya, coba kamu lihat dulu gambar. Oke, zona. Unmute, Nak, unmute. Unmute, Rio. Nah, ya, zona. Nah, ini gambar apa, zona? Superman. Iya, Superman ya. Oke, jadi ini ya ada dia seseorang ya, dia pingin ya seperti Superman. Mungkin dia ini ya mendampangkan sekali dia jadi Superman. Jadi dia mendandani dirinya persis seperti Superman. Nah ini dia ya. Hal-hal yang ada nanti di interaksi sosial, ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini. Ya, beberapa di antaranya, mari kita lihat. Ya, yang pertama itu adalah imitasi. Ya, imitasi. Imitasi merupakan proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti orang lain. Coba Ibu tanya dulu si Desri. Desri, ini gambar apa, Nak? Seorang anak mengikuti ayahnya untuk menyikat gigi. Oke, seorang ibu yang lagi bekerja, anaknya, putrinya nih kan, ya ingin meniru gaya ibunya. Nah, selanjutnya yang kedua, identifikasi. Ya, identifikasi. Ya, di sini ada ya seorang wanita ini ya, Rusia, dia mendandani dirinya seperti Barbie karena dia suka sekali dengan Barbie. Oke, bagus Radiarni ya, boleh di-mute ya, Nak. Nah, selanjutnya faktor sugesti ya. Faktor sugesti adalah suatu pendapat, pandangan dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan pengaruh tersebut. Coba Ibu tanya dulu Joy, gambar apa itu, Nak Joy? Ada 2 gambar di situ. Coba kamu jelaskan dulu gambar apa itu, Nak? Faktor sugesti itu ada 2 contohnya. Yang pertama itu seorang dokter memberikan pendapat atau pandangan kepada pasien agar misalnya dia tidak mau meminum obat, jadi dia mau meminum obat.
Jadi yang contoh kedua itu, seorang ibu memberikan nasihat tidak boleh melakukan kesalahan itu lagi. Jadi pandangan itu bisa diterima oleh anak itu tersebut. Oke, bagus ya Joy. Jadi ada seorang dokter yang memberikan nasihat kepada pasiennya ya, agar pasiennya sembuh. Jadi diberikan pandangan. Dan seorang ibu kepada anaknya ya menasihati anaknya. Oke, bagus Joy. Nah, kita lanjut ya, faktor berikutnya. Nah ini, oke, ya. Ini motivasi ya. Jadi di sini seseorang memotivasi. Mungkin jaringan Dean agak terganggu ya anak-anak ya. Oke ya. Jadi di sini seseorang itu memotivasi orang lain ya. Jadi hasil motivasi itu orang lain itu bisa semakin terpengaruh ya, terpengaruh dengan seseorang yang memotivasi ini. Yang ini juga ya. Di sini ada guru memotivasi siswa-siswa yang ada di sampingnya. Kamu lihat itu. Nah, selanjutnya kita masuk faktor simpati. Ya. Simpati ya adalah rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional. Nah, yang terakhir faktor empati. Tugasmu adalah berdiskusi dengan kelompokmu. Sudah Ibu berikan kan LKPD-nya. Nah, kamu berdiskusi. Sebentar lagi Ibu akan meminta ketua kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi dengan temannya. Ya, silakan kamu persiapkan. Kalau sudah, boleh dipresentasikan kelompok berapa? Hasil dari presentase kelompok 1 yaitu tentang simpati. Simpati adalah rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Misalnya itu sedih ataupun senang. Contohnya itu ada dua. Yang pertama, pada saat teman dalam keadaan sedih, kita dapat menghiburnya. Contoh yang kedua, pada saat teman dalam keadaan senang, kita juga harus ikut senang. Oke ya, bagus ya untuk kelompok 1 ya. Nah, sekarang kelompok 2, silahkan dibacakan hasil persentasenya, Nah. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang imitasi. Proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti orang lain. Contohnya, seorang ibu diikuti oleh anaknya yang sedang bekerja sambil menelepon. Yang kedua, seorang ayah menyikat gigi diikuti oleh anaknya. Sekian dari saya. Oke, ya, bagus. Jadi semua kelompok sudah memberikan persentasenya. Nah, jangan lupa nanti Nak, Ibu akan memberikan kepadamu soal ya dalam bentuk Google Form. Nanti Ibu kirimkan linknya. Jangan lupa ya kamu untuk menjawabnya agar kamu lebih memahami lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan ya, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Interaksi sosial yang dilakukan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah imitasi, identifikasi, motivasi, sugesti, simpati, dan empati. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa ya, minggu depan juga kita akan bertemu. Jangan lupa kamu pelajari materi kita untuk minggu depan. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Ibu yang memimpinnya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih ya untuk pertemuannya hari ini. Kita akan berjumpa minggu depan. Tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan ya. Oke, sampai berjumpa minggu depan.